hal-hal yang membatalkan puasa. Mufsidat as-siyam, hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah sampainya benda ke jauf melalui lubang yang terbuka. Jadi ada istilah benda, ada istilah jauf, ada istilah lubang yang terbuka. Nanti masing-masing akan kami jelaskan. Yang jelas, di antara hal yang membatalkan puasa adalah sampainya benda ke jauf melalui lubang yang terbuka. Sekarang kita bahas yang dimaksud benda itu apa, lalu akan kita jelaskan yang dimaksud jauf itu apa. Kemudian setelah itu kita bahas yang dimaksud lubang yang terbuka itu apa. Yang pertama adalah benda atau ain, bahasa Arabnya ya, ain. Yang dimaksud benda ini adalah sesuatu yang memiliki bentuk walaupun sangat kecil, bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan, baik berupa benda padat maupun benda cair. Ini yang dimaksud benda ya. Dengan demikian bau itu tidak termasuk, karena bau itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki kepadatan ya, bukan benda padat, bukan benda cair, sehingga tidak termasuk benda dalam pembahasan ini ya. Sehingga tidak termasuk benda dalam pembahasan terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa ini. Nah, adapun rasa itu ada yang disertai benda dan ada yang tidak disertai dengan benda. Ada yang disertai dengan butiran-butiran kecil dan ada yang tidak disertai dengan butiran-butiran kecil. Rasa rokok, menghisap rokok. Orang menghisap rokok itu membatalkan puasa apa tidak? Membatalkan. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam jauf, nanti akan kita terangkan jauf itu apa. Yang masuk ke dalam jauf itu bukan hanya rasa, tapi juga keluar dari batang rokok itu ketika dihisap, butiran-butiran, walaupun itu sangat kecil dan mungkin kalau kita lihat nggak terlihat, tapi ada ya. Jadi yang masuk ke dalam jauf itu tidak hanya rasa, tapi juga benda. Ada bendanya yang berukuran, ada butiran-butiran kecil yang keluar dari batang rokok yang dihisap itu, yang masuk ke dalam jauf. Makanya merokok itu membatalkan puasa. Kadang-kadang ada orang, saya nggak makan, nggak minum kok, saya hanya merokok, saya tidak kenyang kok dengan merokok itu, tetap membatalkan puasa. Jadi bukan syarat mengenyangkan, walaupun kemasukan atau memasukkan satu suap nasi itu kan kenyang apa tidak kan? Nggak kenyang kan? Satu puluhan aja nggak kenyang, apalagi satu suap. Bukan satu suap, apa itu ya? Satu biji nasi, satu butir nasi itu dimasukkan, masuk ke dalam jauf, itu sudah membatalkan puasa. Jadi rokok itu walaupun tidak mengenyangkan ya, tapi itu ada ain, ada benda yang berupa butiran-butiran kecil yang ditelan masuk ke dalam jauf. Makanya merokok itu membatalkan puasa. Nah, ada rasa itu yang tidak disertai dengan benda, nggak ada bendanya, cuma rasa saja. Seperti orang sebelum sholat subuh, waktu sahur ya, seseorang waktu sahur minum kopi kental tanpa gula, pahit, super pahit ya. Kopi asli pakai shot aslinya, sangat asli, tidak ada campuran sama sekali, tidak dikasih gula, dan
tidak hanya 1 sendok, 5 sendok misalkan, gelasnya kecil itu kan kental dan pahit ya, super pahit. Setelah minum kopi kemudian kumur-kumur, setelah itu sikat gigi, siwakan, kumur-kumur lagi sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, masih terasa. Kemudian habis sholat subuh masih terasa, padahal sudah kumur-kumur sekian kali, sudah sikat gigi, ditambah dengan siwak, ditambah dengan mungkin sikatnya diulak-walik ya, tidak hanya giginya yang disikat tapi juga lidahnya juga disikat, itu masih terasa. Setelah sholat subuh, setelah masuk waktu sholat subuh masih terasa, kemudian ditelan lidah, air ludahnya itu ditelan, itu tidak membatalkan puasa, karena itu hanya rasa saja, itu nggak ada bendanya, itu saking itu hanya sisa rasa ya, itu hanya sisa rasa yang terlalu berlebihan dalam bikin kopi itu ya. Nah, itu yang dimaksud benda ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud benda di sini adalah sesuatu yang memiliki bentuk walaupun sangat kecil, bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan, baik benda padat maupun benda cair. Kemudian yang dimaksud jauf, tadi dalam keterangan mengenai hal yang membatalkan puasa itu apa tadi? Sampainya benda ke dalam jauf melalui lubang yang terbuka. Yang dimaksud benda sudah kita jelaskan. Yang dimaksud jauf di sini apa? Jauf itu secara bahasa artinya rongga. Secara bahasa jauf itu artinya apa? Rongga. Yang dimaksud dalam pembahasan ini apa? Rongga tengkorak atau rongga kepala, yaitu otak, dan rongga perut yaitu lambung. Dan rongga perut yaitu lambung. Jadi yang dimaksud rongga di sini adalah rongga tengkorak atau rongga kepala, yaitu otak. Yang kedua adalah rongga perut yaitu lambung. Nah, saluran ke rongga otak, saluran ke rongga kepala, yaitu kan biasanya melalui hidung ya. Melalui apa? Hidung. Nah, para ulama mengatakan bagian setelah pangkal hidung, setelahnya itu sudah termasuk jauf. Bagian setelah pangkal hidung. Jadi pas pangkal hidung itu belum disebut jauf, belum disebut rongga. Tapi bagian setelah pangkal hidung itu disebut jauf. Nah, kalau ke sini, kalau ke perut itu kan ke lambung ya, makanan itu ya, ke lambung. Nah, bagian setelah tengah tenggorokan, bagian setelah tengah tenggorokan berarti apa? Pangkal tenggorokan itu sudah dikatakan jauf. Jadi kalau hidung itu mulai setelah pangkal hidung itu biasanya disebut khoyshum, bahasa Arabnya khoyshum. Bagian setelah khoyshum itu sudah kategori jauf. Kalau melalui mulut ke lambung, bagian setelah tengah tenggorokan ya, setelah tengah tenggorokan ini apa berarti? Pangkal tenggorokan. Bagian setelah tengah tenggorokan berarti pangkal tenggorokan, tempat keluarnya huruf H. Tempat keluarnya huruf H itu sudah dikatakan jauf. Itu sudah dikatakan apa? Jauf. Nah, berarti kita sudah memahami apa arti dari benda yang dimaksud dalam pembahasan ini.
Kemudian arti dari jauf atau rongga yang dimaksud dalam pembahasan ini. Nah, yang terakhir adalah yang dimaksud dengan lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka ada 5, atau kalau mau dirinci ada 7. Sama saja ya, beda cara menghitungnya saja. Ada 5 atau ada 7. 5 itu yang dimaksud adalah mulut, hidung, telinga, lubang alat kelamin, dan lubang dubur. Lubang dubur, lubang anus, lubang anus. Kalau telinga dihitung 2 dan hidung dihitung 2, berarti jumlahnya 7. Kalau hidung dihitung 1, telinga dihitung 1, jumlahnya 5. Ya, kadang disebut 7, kadang disebut 5, terserah. Bagaimana cara menghitungnya saja, sama saja kan? Mata tidak termasuk lubang yang terbuka. Mata tidak termasuk lubang yang terbuka. Kembali ke awal tadi. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah sampainya benda ke jauf atau ke rongga melalui lubang yang terbuka. Jadi kalau ada seseorang yang memasukkan air atau benda padat melalui hidung, selama tidak melewati pangkal hidung, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah melewati pangkal hidung, bukan, kalau pas di pangkal hidung belum jauf, jadi masih zahir, istilahnya zahir, belum jauf, belum masuk rongga, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau sudah sampai di bagian setelah pangkal hidung, berarti membatalkan puasa. Sekecil apapun ya, sekecil apapun, pokoknya benda memiliki bentuk, memiliki ukuran, baik padat maupun cair, setetes air, setetes atau setengah tetes air, setengah tetes, atau obat apalah ya, setengah tetes, kecil sekali. Setengah tetes itu kan ya, satu tetes aja tul gitu aja. Ini setengah tetes, seperempat tetes, sama. Pokoknya kalau sudah melewati pangkal hidung, maka membatalkan puasa. Kalau melalui mulut ke rongga perut, jauf, itu batasnya itu rongga yang ke bawah ini, itu batas rongganya atau batas jaufnya itu adalah apa? Pangkal tenggorokan. Jadi tengah tenggorokan itu belum. Jadi kalau ada orang yang keleleken neker pas di tengah tenggorokan, macet, balik pas di tengah tenggorokan macet, balik, kemudian berhasil dikeluarkan, berhasil dimuntahkan kembali, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah melewati tengah tenggorokan sampai ke pangkal tenggorokan, sampai kepada makhraj ha atau hamzah, ha atau ha dan hamzah, maka itu sudah membatalkan puasa. Begitu juga orang yang memasukkan air ke telinga misalkan, khusus telinga. Sebentar, telinga ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nanti kita bahas terakhir. Begitu juga kalau ada seseorang yang memasukkan obat melalui anus. Ada obat-obat tertentu itu yang dimasukkan melalui anus, atau memasukkan sesuatu melalui lubang alat kelamin, benda cair atau benda padat melalui alat kelamin. Kalau perempuan mungkin memasukkan alat kontrasepsi tertentu itu kan melalui farji ya, itu dimasukkan pas siang hari bulan Ramadan, membatalkan puasa. Begitu juga memasukkan sesuatu melalui lubang dubur, itu juga membatalkan puasa. Nah, terkait dengan telinga ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan telinga itu termasuk lubang yang terbuka, dan sebagian ulama yang lain berpendapat telinga tidak termasuk, lubang telinga maksudnya, bukan telinganya,
lubangnya. Lubang telinga menurut sebagian ulama termasuk lubang yang terbuka, sebagian ulama mengatakan tidak termasuk lubang yang terbuka. Ya, termasuk lubang yang terbuka atau tidak termasuk itu maksudnya apa? Ya, kalau yang berpendapat tidak termasuk lubang yang terbuka, berarti sambungannya ini tidak ke rongga ini ya, lubang telinga ini. Kalau masuk sesuatu ke sini, ini larinya tidak ke rongga perut dan juga tidak ke rongga kepala gitu. Itu menurut sebagian ulama yang berpendapat bahwa telinga itu tidak termasuk lubang yang terbuka. Bagi para ulama yang berpendapat bahwa telinga adalah lubang yang terbuka, berarti sambungannya ke rongga otak tadi, rongga kepala atau rongga perut, lambung ya. Dengan demikian, kalau urek-urek kuping membersihkan kotoran telinga atau memasukkan obat tetes telinga ya, obat tetes telinga kan dimasukkan ke lubang telinga ya, walaupun sampai ke dalam urek-urek kupingnya itu membersihkan kotoran itu, menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwa telinga itu tidak termasuk lubang yang terbuka, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Menurut para ulama yang menyatakan bahwa telinga adalah salah satu lubang yang terbuka, maka hal itu membatalkan puasa. Nah, mata tidak termasuk lubang yang terbuka. Mata itu tidak termasuk lubang yang terbuka. Oleh karena itu, kalau meneteskan obat tetes mata di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Tidak membatalkan puasa. Yang kedua, hal yang membatalkan puasa yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Apa yang dimaksud dengan muntah dengan sengaja? Tidak ingin muntah, tapi kemudian memasukkan jari ke tenggorokan atau semacam jari, ya benda apalah ya, supaya bisa muntah. Jadi tidak ingin muntah, tapi kemudian diitik-itik ya, tenggorokannya disentuh-sentuh, diitik-itik, diogrok-ogrok, disogrok-sogrok supaya muntah. Nah, itu berarti muntah dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Walaupun tidak ada muntahan itu yang kembali ke lambung, ke jauh, walaupun sedikit pun dari muntahan itu tidak kembali ke lambung, semuanya dikeluarkan, nah, itu membatalkan puasa. Adapun apabila seseorang muntah tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Muntah tidak sengaja itu maksudnya apa? Ya sakit ya. Karena sakit, masuk angin, kemudian muntah. Bukan karena tenggorokannya disentuh-sentuh, diitik-itik, diogrok-ogrok, bukan. Tapi karena memang sakit ya, lalu muntah. Maka hal itu tidak membatalkan puasa, dengan ketentuan muntahan yang ada di mulut itu tidak ditelan kembali, dengan syarat muntahan yang ada di mulut itu tidak ditelan kembali, disucikan dulu mulutnya, baru setelah suci betul mulutnya, bersih, tidak ada najis muntahan sama sekali, tidak ada sisa-sisa muntahan, baru kemudian menelan ludah, menelan air liur. Jadi kalau ada orang yang muntah tapi tidak disengaja ya, muntah tidak disengaja, tapi sisa-sisa muntahan yang ada di mulut itu ditelan kembali, maka itu membatalkan puasa. Puasanya batal bukan karena dia muntah, bukan, karena muntahnya tidak disengaja. Puasanya batal dengan sebab apa? Menelan kembali sisa muntahan yang bercampur dengan ludah itu ke jauh ya, ditelan kembali ke dalam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu al-qai' wa huwa Man dzara'ahu al-qai' wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan tidak disengaja dalam keadaan ia sedang berpuasa, maka tidak wajib baginya mengqadha. Dan barang siapa muntah dengan disengaja, maka wajib baginya mengqadha. Jelas ya? Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Arba'ah. Yang ketiga, di antara hal yang membatalkan puasa adalah jima, berhubungan badan, walaupun tidak keluar mani. Walaupun tidak keluar mani. Yang dimaksud jima di sini apa? Memasukkan alat kelamin baik ke farji ataupun dubur. Baik ke farji ataupun dubur. Itu membatalkan puasa. Baik farji dan dubur manusia maupun farji dan dubur binatang. Jadi yang menjima dan yang dijima itu sama-sama batal puasanya. Paham ya? Jadi bukan hanya memasukkan ke farji, tetapi juga memasukkan ke dubur itu juga membatalkan puasa. Bukan hanya farji dan dubur manusia, farji dan dubur binatang pun ya, memasukkan alat kelamin ke farji atau dubur binatang itu juga membatalkan puasa. Yang keempat, di antara hal yang membatalkan puasa yang keempat adalah mengeluarkan mani dengan cara onani. Onani, mengeluarkan mani dengan cara onani, memaksa mani keluar dengan cara onani, baik dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain. Baik dengan tangannya sendiri maupun tangan orang lain. Yang kelima, mengeluarkan mani dengan sebab bersentuhan kulit dengan kulit. Yang kelima, di antara hal yang membatalkan puasa, nomor 5 adalah apa? Mengeluarkan mani, ya, keluar mani. Kalau mengeluarkan mani itu kan ada ini ya, keluar mani itu. Kalau yang tadi yang onani itu mengeluarkan mani dengan cara onani. Yang kelima, keluar mani dengan sebab bersentuhan kulit dengan kulit, ya. Mubasyarah. Bahasa Arabnya apa? Mubasyarah. Keluar mani dengan sebab sentuhan kulit dengan kulit. Jelas ya? Mencium istri keluar mani, kan sentuhan kulit dengan kulit itu membatalkan puasa. Salaman tiba-tiba keluar mani, ini tegangan tinggi ini ya. Salaman tok keluar mani, itu membatalkan puasa. Tapi kalau keluarnya mani bukan karena sentuhan kulit dengan kulit, kalau keluarnya mani bukan karena sentuhan kulit dengan kulit, maka tidak membatalkan puasa. Contohnya seperti apa? Orang yang melamun, yang dilamunkan itu enggak macam-macam ya, akhirnya keluar mani, haram. Hukumnya apa? Haram. Baik dilakukan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hal seperti itu kalau dilakukan hukumnya haram. Jika dilakukan pada siang hari bulan Ramadan, haram, tetapi tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kalau pahala puasa berkurang jelas, ya. Pahala berkurang jelas, tapi puasanya tidak batal. Artinya dia tidak wajib mengqadha hari itu, dimana dia keluar mani dengan sebab melamun. Kenapa? Karena tidak ada persentuhan antara kulit dengan kulit. Begitu juga kalau ada orang nonton sesuatu, nonton video atau melihat sesuatu, melihat cowok, cewek melihat cowok, cowok melihat cewek,
atau cowok melihat cowok bisa juga, atau cewek melihat cewek bisa jadi. Lalu keluar mani tanpa ada sentuhan kulit dengan kulit sama sekali, nggak boleh, itu haram ya. Tetapi tidak membatalkan puasa. Kenapa? Tidak ada sentuhan kulit dengan kulit. Jelas nggak ya? Yang keenam, haid. Jelas ini, nggak perlu diterangkan lebih lanjut. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, gila, hilang akal, walaupun hanya sebentar. Gila 5 menit, 10 menit, setelah itu sembuh gilanya, sehat kembali. Itu sudah membatalkan puasa. Yang kesembilan, pingsan sepanjang hari mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pingsannya itu sepanjang hari. Kalau pingsannya tidak sepanjang hari, maka tidak membatalkan puasa. Kalau pingsannya 1 jam kemudian siuman, sadar, setelah itu pingsan lagi, kemudian sadar lagi, pingsan lagi, kemudian sadar lagi, itu kan tidak sepanjang hari, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya mulai jam 3 menjelang subuh sampai jam 7 malam, tidak sadar sama sekali, maka puasanya batal. Jelas ya? Beda dengan gila. Kalau gila itu walaupun sebentar itu sudah membatalkan puasa. Yang ke-10 adalah riddah atau kufur. Yang ke-10 riddah atau kufur. Riddah atau kufur itu ada 3. Yang pertama adalah riddah atau kufur yang berupa keyakinan. Kedua, riddah atau kufur yang berupa perbuatan. Yang ketiga, riddah atau kufur yang berupa ucapan. Riddah atau kufur yang berupa keyakinan itu seperti keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk, seperti keyakinan bahwa Allah tidak maha kuasa, keyakinan bahwa Allah tidak esa, keyakinan bahwa Allah bukanlah Tuhan yang berhak disembah, keyakinan bahwa Muhammad bukan nabi yang terakhir, keyakinan bahwa Al-Quran di dalamnya ada kesalahan-kesalahan, keyakinan bahwa Islam bukan satu-satunya agama yang benar, keyakinan bahwa sholat itu sudah tidak wajib lagi, sholat itu dulu wajib, sekarang tidak wajib misalkan. Atau keyakinan bahwa seseorang itu apabila sudah mencapai derajat tertinggi dalam ibadah, maka dia tidak wajib lagi sholat, ibadahnya hanya merenung, ibadahnya hanya ingat kepada Allah. Ini kufur, ini riddah, menjadikan seseorang murtad, menjadikan seseorang kafir. Islamnya batal, imannya batal. Karena iman dan Islam adalah syarat utama diterimanya amal kebaikan. Jika seseorang melakukan puasa yang merupakan amal kebaikan, ya, puasa itu kan amal kebaikan, kafir, pada saat itu dia kafir, murtad, maka otomatis puasanya batal. Otomatis puasanya batal. Apa yang wajib dia lakukan? Ada keterangan di bawah, tapi saya terangkan sekarang aja ya. Apa yang wajib dilakukan? Jadi kalau ada seseorang yang sedang melakukan puasa, kemudian dia meyakini keyakinan atau riddah, keyakinan kufur atau riddah, maka wajib seketika itu juga dia kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai waktu maghrib. Jadi jangan menganggap puasa saya batal, saya tak makan minum, nggak boleh. Dia tetap wajib menahan diri dari seluruh hal yang membatalkan puasa sampai masuk waktu maghrib. Kemudian puasa yang batal dengan sebab riddah itu diqadha langsung pada tanggal 2 Syawal, tidak boleh ditunda. Nah, riddah atau kufur yang kedua adalah yang berupa ucapan. Seperti orang yang mengatakan Allah zalim, seperti orang yang mengatakan Allah tidak kuasa, seperti orang yang mengatakan Allah sama dengan makhluk, Allah membutuhkan kepada tempat, Allah membutuhkan kepada bantuan sesuatu yang lain, Allah berada di
langit, Allah berada di suatu arah, Allah memiliki bentuk, ucapan-ucapan semacam itu semuanya adalah membatalkan keislaman seseorang, atau mengatakan bahwa Islam bukan agama yang benar, semua agama benar, semua orang akan masuk ke dalam surga apapun agamanya. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang membatalkan keimanan, membatalkan keislaman, menjadikan seseorang keluar dari agama Islam, murtad, kafir. Perbuatan kufur, riddah yang berupa, atau kufur atau riddah yang berupa apa? Yang ketiga, ucapan. Perbuatan, ucapan sudah ya. Yang kedua, perbuatan. Contohnya seperti apa? Sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, membuang Al-Quran atau lembaran-lembaran yang berisi kata-kata yang diagungkan, nama-nama yang semestinya diagungkan, seperti nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, ke tempat-tempat yang menjijikkan, ke tempat-tempat yang menjijikkan. Maka itu menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Berarti orang itu telah melakukan riddah yang berupa perbuatan. Tempat yang menjijikkan itu ada dua, ada yang najis, ada yang tidak najis. Orang yang melempar Al-Quran dengan sengaja, dia tahu bahwa di tangannya Al-Quran, mushaf Al-Quran, dia lempar ke tempat yang menjijikkan, walaupun tempat yang menjijikkan itu suci, maka dia telah terjatuh ke dalam riddah, dia murtad. Tempat menjijikkan yang suci itu seperti apa? Ada orang meludah di situ, meludah, kumpulan ludah, riak, dahak, ya. Dahak itu kan suci kan? Air ludah itu kan suci. Tapi kalau terkumpul banyak itu menjijikkan apa tidak ya? Menjijikkan. Semua orang jijik. Nah itu kalau ada orang yang melempar Al-Quran ke tempat yang menjijikkan, walaupun tempat yang menjijikkan itu suci sebenarnya, maka itu juga menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Nah ada tempat yang menjijikkan itu yang najis ya. Tempat apa? Tempat di situ banyak orang yang biasanya kencing ya, kencing di tempat itu, atau kotoran sapi, kotoran binatang, kotoran manusia, campur baur di situ, ada darah juga di situ. Orang buang apapun di situ. Nah, itu menjijikkan dan sekaligus najis. Oke. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu paling tidak ada 10 yang telah kami sebutkan tadi.